dan tempur waktu itu. Oh, ternyata besar gitu yang di luar ini ya, banyak ininya. Terus ini awalnya boleh dikatakan kalau ada satu buku jangan dari Pak J bang mengatakan the power of kepepet, malah saya kalau bisa buat buku sendiri judulnya the power of kejepit gitu kan. Artinya apa? Bisnis ini muncul juga karena kejepit gitu. Dulu saya mulainya, saya juga basically gini ya, saya dari keluarga pada masa itu ya, di tahun 2003 memang saya tuh punya keinginan besar untuk kuliah. Saya tuh pengen banget kuliah, cuman keadaan keluarga yang nggak mungkin kan pada waktu itu. Akhirnya saya coba untuk, saya ikut temen, dia bisa install komputer, ada temen juga yang dia butuh komputer, nah saya kerjasama dengan dia gitu. Akhirnya saya dapat waktu itu untung 300.000. Nah, itulah yang saya buat modal untuk ke Medan dan untuk ujian gitu. Akhirnya saya coba seperti itu, alhamdulillah saya lulus justru. Nah, setelah dari situ kendalanya muncul lagi gitu ya, orang tua saya jelas nggak mampu untuk masukin itunya. Akhirnya kita sama-sama sharing, ibu saya jual tanahnya gitu kan, bayar untuk saya kuliah. Tapi saya punya satu itikat waktu itu, saya punya janji, setelah dari begitu saya masuk, saya harus jadi orang. Saya pengennya setelah tamat paling nggak saya kerja di perusahaan besar gitu kan, harus seperti itu masa itu ya, tahun 2003. Nah, saya mikirnya seperti itu. Tapi seiring berjalan, akhirnya saya kan minta ke orang tua juga nggak mungkin gitu. Gimana sih caranya bisa menutupi kehidupan sehari-hari, tapi minta ke orang tua nggak mungkin. Ya, saya kerja mulai, ya boleh dibilang apa yang bisa saya kerjakan selama itu halal, masih di koridor, saya kerjain. Saya jualan buku, saya jual jam tangan, ya kan. Apa lagi ya? Saya jual tali pinggang, semua saya kerjain. Sampai saya ngajar juga, ngajar les privat, saya juga ngajar waktu itu. Akhirnya saya coba lagi. Ini pendapatan yang bagi saya kecil-kecil, hanya bisa sekedar untuk makan aja deh gitu. Saya pengen seperti orang lain, wah kerja di kantoran, bajunya bagus gitu kan, saya kan enak sekali gitu, bisa kerja, uangnya juga gajinya lebih gede gitu. Waktu itu sepertinya wah enak gitu ya, saya pikir waktu seperti itu. Udah, akhirnya saya coba ngelamar kerja. Nah, saya ngelamar di sini penerbitan waktu itu, alhamdulillah diterima. Saya kerja di sana 6 bulan, itu adalah pekerjaan paling lama saya rasa, karena saya merasa nggak nyaman gitu, masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore terus seperti itu. Sepertinya waktu saya hanya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu hanya dihargai, pasti waktu itu banyak 1.200.000 gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda, saya bilang. Akhirnya saya harus keluar nih dari perusahaan ini, saya harus buka usaha. Gimana nih caranya gitu kan. Dulu pun sebelum saya kerja, saya waktu itu sudah bermain dengan handphone sih. Awalnya karena temen juga, dia punya handphone rusak gitu. Dia pingin ini handphone benerinnya kemana, dia bingung. Kemudian ada teman yang pengen jual handphone gitu kan, jualnya juga kemana, mereka bingung. Karena kebingungan mereka, akhirnya saya ketemu satu ide gitu kan. Oh, handphone mereka ini bisa saya jual sini gitu kok ini misalnya kan. Terus untuk perbaiki ini saya bisa bawa ke teman. Pelan-pelan kayaknya menarik kalau saya bisa untuk perbaiki handphone itu sendiri. Saya belajar secara otodidak, saya lihat buku ya kan, saya baca buku, saya lihat internet gitu. Otodidak saya belajar, belajar sendiri, ya semua saya pelajari sendiri. Lalu setelah itu alhamdulillah bisa gitu kan, bisa saya beraniin. Setelah keluar dari perusahaan, saya beraniin untuk buka toko sendiri gitu. Saya buka waktu itu di Pajak Usni, itulah toko pertama saya gitu kan. Saya buka di sana, seiring berjalan ditawarin sama temen tuh, Kak ini kayaknya bagus nih, coba ikut kompetisi ini gitu. Saya ikut kompetisi Wirausaha Muda Mandiri tahun 2008 waktu itu. Saya ikut, alhamdulillah saya terpilih untuk berangkat ke Jakarta. Jadi perwakilan Sumatera, saya ini ke Jakarta, ke Jakarta. Itu sampai di Jakarta, saya ngeliat, wah gila. Kalau saya mungkin merasa yang penting saya kerja hari ini, saya bisa makan. Hanya itu ya di pikiran. Jadi saya nggak mikir harus buat sistem, kemudian harus punya karyawan atau apa, itu tidak terpikir pada waktu itu. Jadi saya melihat ternyata teman-teman yang di Jakarta itu muda-muda gitu, mereka jauh lebih hebat dari saya gitu. Artinya saya seperti katak dan tempur waktu itu. Ternyata besar gitu yang di luar ini ya, banyak ininya. Saya belajar dari mereka. Alhamdulillah saya juga dapat coaching dari Bank Mandiri waktu itu, kita dapat pelatihan. Di situ saya merasa, oh ini memang dunia saya sangat tertarik di dunia wirausaha gitu kan. Akhirnya saya belajar apa itu sistem, gimana cara membentuk perusahaan, itu semua saya pelajarin dari Mandiri ya. Kemudian 2009 alhamdulillah saya dikasih penghargaan juga dari kementerian gitu.
Jadi kementerian ngasih penghargaan wirausaha muda berprestasi waktu itu. 2010 juga saya dapat kehormatan juga, saya diberi jalan untuk bisa jadi delegasi Indonesia untuk ke Cina gitu kan. Alhamdulillah ini juga saya kembangin dari awal-awal itu, akhirnya saya beraniin sekarang buka satu klinik handphone. Insya Allah beberapa hari lagi lah kita bilang kan, saya buka klinik handphone university. Kenapa kita bilang university? Karena kita benar-benar mau buka satu klinik handphone yang orang lain juga bisa belajar di situ. Dan insya Allah bagi orang yang benar-benar tidak mampu, saya juga belajar dari pengalaman dulu ya. Ketika saya punya keinginan tetapi orang tidak bisa membantu, ketika ada orang membantu, saya merasa sangat-sangat tertolong gitu. Ini juga yang konsep yang kita gunakan. Jadi ada orang yang benar-benar tidak mampu tapi mereka punya keinginan untuk belajar, kami memberikan secara gratis pelatihan untuk klinik handphone dan untuk digital printing sendiri kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Itu program kita gitu kan. Kemudian seiring berjalan saya buka satu untuk klinik handphone, saya buka juga untuk NAS digital printing.